Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bergabung kembali untuk pertemuan kita yang kedua. Di sini kita akan mempelajari mengenai materi kita yang kedua, yaitu mengenai menganalisis pemasaran produk. Sebelumnya kita untuk pertemuan pertama kemarin kita sudah mempelajari mengenai harga pokok produksi atau bisa disebut dengan HPP, menghitung harga pokok produksi. Untuk hal-hal yang perlu kalian pahami yaitu biasanya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Nah, itu salah satu untuk dalam pemahaman mengenai harga pokok produksi. Untuk pertemuan ini kalian akan mengenal mengenai menganalisis pemasaran produk. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam menganalisis pemasaran produk yaitu yang perlu kita pahami, salah satunya itu konsumen dan pesaing. Harus benar-benar kita siapkan konsumen dan pesaingnya seperti apa. Di sini dapat diartikan konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang ada dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, di sini mengenai perilaku sepertinya untuk yang konsumen itu seperti apa, dan ini di sini dapat kami sajikan salah satunya, bisa kalian perhatikan untuk pendekatannya seperti apa. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, untuk yang kedua, pesaing. Nah, sebelum kamu mengenal mengenai pesaing, harus kalian perhatikan apa itu pesaing. Pesaing yaitu semua perusahaan lain yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Untuk analisis pesaing itu seperti apa? Dan dalam melakukan analisis terhadap pesaing dapat dilakukan dengan langkah-langkahnya seperti ini. Di sini dapat dijelaskan pesaing langsung, pesaing tidak langsung. Ini dapat kalian lihat di sini untuk antara pesaing dan konsumen. Nah, dari pemahaman tersebut di atas, hal-hal yang perlu kalian pahami ini mencakup salah satunya strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang harus kita siapkan di sini yang pertama yaitu planning. Planningnya seperti apa, manajemennya seperti apa, offline internasional seperti apa, trafficnya seperti apa, sosial medianya juga seperti apa, optimizationnya seperti apa, conversionnya seperti apa, websitenya seperti apa. Nah, di sini harus kita jelaskan nantinya satu persatu menurut strategi pemasaran. Nah, di sini akan saya sajikan tadi mengenai urutan strategi pemasaran, mulai dari langkah-langkahnya, pemilihan pasar, perencanaan produk, penetapan harga, sistem distribusi, komunikasi. Nah, semua itu ada lihat di sini. Dan strategi pemasaran terlihat, dan tujuannya pun juga tertera dalam penjelasan tersebut di atas. Untuk contoh strategi kita dalam melakukan pemasaran pun juga ada di sini. Menjaga pelanggan. Pertama, partner. Kita pertama itu harus menentukan partnernya. Partner apa yang kita pilih dalam menentukan strategi pemasaran, dan bekerja sama dan melibatkan dan menjaga itu harus ada. Oke, saya lanjutkan untuk faktor utama penyebab dalam perubahan dalam strategi. Nah, itu juga ada gambarannya untuk faktor, bisa
kalian nanti perhatikan satu persatu ya urutannya untuk pemasaran produk. Jadi nanti sebentar bisa dilihat dulu di sini untuk faktor penyebab dalam strategi pemasaran. Nah, bisa diperhatikan. Yang selanjutnya yaitu pertemuan kedua yaitu pemasaran produk. Pemasaran produk di sini kita bisa mengenal apa itu istilah 4P ataupun juga dengan istilah 7P. Untuk istilah dengan 4P di sini dapat kalian perhatikan yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Dalam strategi pemasaran itu harus mencakup semua itu ya. Produknya seperti apa, harganya seperti apa, tempat yang harus kita gunakan dalam pemasaran itu seperti apa, promosi kita dalam menyajikan penjualan kita seperti apa, itu harus kita siapkan. Selanjutnya untuk istilah dalam penggunaan kata 7P di sini bisa dilihat konsep dalam pemasaran 7P di sini mencakup pledge atau harga ya, promosinya kita dalam menawarkan harga, physical adventure yaitu tampilan fisik kita di dalam memberikan penawaran barang yang kita jual seperti apa, people, orang-orangnya yang kita gunakan dalam proses pemasaran seperti apa, produk kita di dalam menyajikan penjualan itu seperti apa, dan proses itu harus kita mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir dimulai seperti apa. Nah, itu harus kita siapkan list tempat dan terakhir proses ya. Untuk tempatnya juga sangat menentukan nantinya dalam konsep pemasaran 7P. Di sini saya jelaskan satu persatu mulai dari urutan hari, harga, tempat, bisa kalian lihat untuk promosinya ya, orang-orangnya bisa diperhatikan. Untuk prosesnya seperti ini, tampilan fisik. Nah, oke, itu tadi mengenai pemasaran dalam produk yaitu 4P ataupun dengan istilah 7P. Sekarang dengan pemasaran jasa. Mengenal pemasaran jasa di sini dapat diartikan dari berbagai pengertian, bisa kalian perhatikan sendiri ya. Tujuan dari pemasaran jasa di sini bisa commercial service atau bisa juga dengan non-profit service. Dapat digantikan untuk commercial service, jasa yang bertujuan untuk mendapatkan laba, contohnya hotel, jasa perjalanan pariwisata, laundry, cuci mobil, dan lain-lainnya. Sedangkan non-profit service, jasa yang bertujuan untuk kepentingan sosial, contohnya seperti yang bertujuan memberikan informasi kepada konsumen museum tanpa mengincar laba ya, itu seperti untuk jurusan yang pariwisata ya. Nah, ini untuk karakteristik pemasaran bisa kalian perhatikan satu persatu. Bisa dengan secara intangible dan tidak terwujud ya, seperti ini bisa dilihat halnya apa saja yang tidak terwujud itu. Oke, untuk strategi pemasaran untuk bisnis jasa, ini strategi pemasaran memiliki peranan penting dalam menjalankan bisnis strategi. Nah, ini bisa dilihat ya, kalian perhatikan satu persatu. Nah, untuk strategi pemasaran untuk bisnis jasa yang
patut Anda perhatikan. Nah, ini salah satunya, bisa memberikan pelayanan secara efisien, kinerja karyawan, harga sesuai dengan produk jasa yang ditawarkan, selaras dengan perkembangan teknologi serta inovasi, sesuai dengan budaya. Dan ini tadi juga pengertian strategi pemasaran menurut Wadio, ataupun ini bisa diperhatikan satu persatu. Nah, bisa Anda lihat, kalian jelaskan. Nah, untuk hotel penginapan seperti ini. Ada outset selling, inset selling dalam proses penjualan. Dan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan jasa seperti ini bisa Anda perhatikan. Ini yang khususnya di perhotelan ya. Jasa laundrynya ini bertiga tips untuk merancang strategi pemasaran. Tentukan jenis bisnis laundry yang Anda. Nah, salah satunya ini bisa dilihat. Yang kedua, tentukan target pelanggan secara lebih baik, spesifik. Yang ketiga, promosi pelayanan tambahan di tempat laundry. Untuk usaha restoran dan kafe bisa dilihat. Dan Anda yang sedang ingin menjalankan bisnis kafe perlu mengetahui hal tersebut. Ini di bawah ini ya. Silakan diperhatikan bagi yang ingin buka usaha tersendiri. Oke, untuk pembelajaran kita yang kedua sampai di sini dulu ya. Ini tadi menganalisis pemasaran produk. Jadi apa yang kita kenal mulai dari urutan tadi, mohon diperhatikan nanti ya. Apabila nantinya kalian belum paham, bisa langsung hubungi saya. Dan saya rasa untuk pembelajaran kita yang kedua sampai di sini saya akhiri pembelajaran kita untuk di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.